Hai, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mai di channel di Cerita Lilis Koha. Gimana kabarnya teman-teman Mai? Selalu sehat, panjang umur, serta berlimpah rejeki. Maaf, ada kartun di sampingnya, kardus. Nggak apa-apa, ikutan ini masuk video. Mai pucat banget ya. Ntar Mai ngambil ini dulu. Ini kayaknya kering banget. Ini Uma itu dikasih ini nih sama majikan. Kayak paslin gitu. Tuh. Kasih sedikit lip gloss. Ya nggak kering. Udah kan? Oke. Jadi kasih sedikit pewarna biar ada warna. Soalnya Umay kan hitam. Oke. Nah, jadi Umay teh mau lanjutin cerita perjalanan Umay di Riyadh ya. Oke, kita lanjutin ceritanya. Umay teh sebenarnya mah ini teh ngap ya. Tadi habis makan malam, alhamdulillah. Nasi sama ayam, alhamdulillah. Oke, nah jadi naonnya. Jadi Umay teh pan Umay cerita kabur ya. Nah kabur tuh kan balik lagi ke majikan gitu. Setelah berantem sama polisi dan Umay inian sama majikan Umay nggak mau masuk. Akhirnya masuk juga. Ya udah akhirnya kata majikan lagi tuh, katanya Helen katanya kasih makan nih teman kamu, katanya gitu sama teman Umay teh. Ya udah akhirnya Umay makan karena kan Umay udah lapar juga gitu. Pas keluar kan Umay nggak makan pas kabur itu. Nah terus Umay cerita-cerita sama teman Umay dan teman Umay nggak percaya kalau Umay itu berantem sama polisi, tapi itu faktanya, nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi katanya alhamdulillah sih yang penting kamu selamat gitu. Ya udah akhirnya apa sih namanya Umay kerja lagi di situ dan apa sih Mama Huda senang banget gitu, majikan Umay yang perempuan Umay bisa balik lagi ke situ gitu dengan selamat, alhamdulillah gitu ya. Anak-anaknya juga gitu. Nah terus kata si Mama, kata anak-anaknya itu katanya, kenapa kamu mesti kabur, katanya kan udah kita bilangin, kita ngerti kok, katanya tabiat apa sih bapaknya mereka gitu, suaminya si Mama gitu. Yang penting katanya kamu jangan apa ya bahasa Indonesia teh, kalau bahasa Sunda nama jangan sarwana gitu. Nah tahu bahasa Indonesia teh apa ya, jangan sarwana teh lah pokoknya nama gitu enan gitu ya. Kata Umay sanaujubillah ya, enggak lah makanya Umay kabur gitu karena Umay nggak mau gitu. Iya katanya sekarang mah apa sih namanya jalanin aja kata teman Umay teh, tapi kalau misalnya melebihi batas katanya kamu ngomong lagi gitu sama anak-anaknya sama si Mama. Iya kata Umay teh. Tapi alhamdulillah sih enggak, majikannya laki Umay enggak melebihi batas ya, cuman itu aja tangan sama kaki aja gitu. Cuman kan tetap aja gitu, jadi hati itu gedeg gitu kalau misalnya lagi mijitin apa itu enggak ikhlas. Ya mana mungkin juga ya ikhlas mijitin yang bukan ininya. Ya udah akhirnya Umay di situ sampai kan waktu Umay kabur keluar dari majikan itu udah 5 bulan ya, tapi belum dapat gaji Umay itu. Nah pas Umay di situ balik lagi tuh pas 6 bulan Umay pas 6 bulan di situ. Nah teman Umay pulang si Helen itu jadi cuti gitu ke ke Filipina 1 bulan, terus balik lagi. Nah terus sebelum balik lagi ada perjanjian gitu sama majikan lagi, katanya mau ditaikin gaji gitu. Ya udah pas dia balik ternyata nggak ditaikin gaji sama majikan, sama gitu sama, kayak gaji pertama gitu 600 kayak Umay gitu 600 juga katanya gitu kok, soalnya kan belum digaji. Nah pas gitu kan si Helen itu emosi ya, apa sih namanya ya, ngambek gitu, katanya janjinya mau ditambahin gajinya tapi ternyata enggak. Ya udah akhirnya pas 7 bulan di situ dialah yang ngajak apa sih kabur lagi gitu, katanya Lis kita kabur aja katanya dari sini katanya gitu. Orang ininya
apa sih gaji nggak ditaik-taikin katanya, terus katanya apa namanya ya, kamu juga kan katanya nggak mau katanya mijitin dia terus katanya. Emang kamu berani, kata Umay teh. Ya beranilah katanya, ayo yang penting kita barengan katanya gitu. Nah terus kita kabur kemana, kata Umay teh. Nggak tahu lah pokoknya mah, nanti kalau di luar mah gimana aja. Nah terus kan majikan Umay itu punya supir. Nah supirnya itu orang Indonesia gitu. Tapi Umay di situ 1 minggu. Nah 1 minggunya lagi dia datang gitu, si supirnya itu, supir majikan Umay itu sama-sama orang Indo gitu sama Umay, tapi beliau mah orang NTB kayaknya gitu. Iya NTB kayaknya. Nah pas pas gitu ya udah Umay minta bantuan tuh ke ke supir majikan Umay gitu, tolongin gitu. Katanya aku takut katanya gitu. Nah pokoknya mah tolongin deh gitu, ke siapa kek gitu, kamu punya teman enggak gitu. Ya udah akhirnya katanya dia punya temen gitu, tapi namanya bukan sesama orang Indo gitu, jadi katanya sih orang India gitu. Terus kata Umay, takut gitu, takut dia apa-apa namanya. Terus kata si Helen, yuk kita katanya ini aja katanya, ayo berani-berani katanya gitu. Ya kalau kata orang Islam mah ya tawakal aja katanya gitu. Ya udahlah gimana ntar aja katanya gitu. Ya udah akhirnya Umay sama teman Umay itu keluar. Nah keluarnya itu jam 6 ya. Soalnya kan pas malamnya itu ada tamu nggak bisa keluar malam gitu, soalnya kan ada tamu-tamu majikan gitu, saudara-saudaranya, dan mereka itu pada tidurnya teh sampai jam 4 subuh gitu. Kalau Umay mah sama teman Umay kan pas udah izin ke majikan gitu, kita naik ke atas jam 1 malam, jam 1 pagi gitu. Cuman kita nggak pada tidur, jadi kita teh beres-beres tas gitu, terus kita udah pakai abaya gitu, jadi nunggu mereka pada tidur gitu. Tapi ternyata mereka nggak tidur gitu. Nah pas gitu kita udah pakai abaya, kita nunggu di pintu kamar gitu, kamar kita di atas. Kita denger gitu suaranya masih rame gitu. Ya udah pas jam 5 udah pada sepi. Terus Umay nengok ke bawah, udah gelap gitu. Ya udah akhirnya sama si Helen itu sama teman Umay, Umay open di sana. Ya udah akhirnya sama teman Umay itu akhirnya keluar. Nah si supirnya itu udah ready gitu, udah siap gitu. Ya udah akhirnya kita masuk. Terus nggak jauh sih tempat kita temennya si supir itu nggak jauh gitu dari rumah majikan. Ya udah akhirnya Umay dianterin ke situ, terus dianya mah balik lagi gitu. Jadi kita mah cuma dianterin ke si orang India itu gitu, ke rumahnya, bukan rumahnya dia sih, rumah majikannya, jadi sama-sama supir lah gitu. Ya udah kita masuk. Nah jadi pas pertama masuk mah kayaknya mereka tuh baik banget gitu, ngasih kita makanan, ngasih kita minuman gitu, dibikinin kita teh manis sih, jadi nggak ada pikiran jelek gitu. Ya udah kan katanya juga nolong kan. Ya udah pas gitu katanya kalian istirahat dulu katanya gitu. Terus terus katanya kamu di bawah, katanya teman kamu di atas, kan ranjang itu ada 2 gitu. Nah udah gitu pan kita teh mau tiduran, Umay sama teman Umay teh. Kalau teman Umay mah kayaknya ngobrol-ngobrol, kan ada 2 laki-laki di situ tuh. Akhirnya Umay nggak ada pikiran negatif gitu, nggak ada pikiran takut-takut mah ada gitu, cuman ya mudah-mudahan gitu orang baik gitu yang benar-benar menolong gitu. Ya udah akhirnya Umay tiduran gitu di ranjang. Nah pas tiduran itu dia itu mau meluk Umay, pan Umay teh langsung kaget gitu, langsung refleks sekaligus gitu, bangun mau jerit apa gimana gitu. Tapi kata dianya itu katanya tenang aku nggak ngapa-ngapain kamu katanya gitu. Terus udah gitu kan Umay tuh nangis gitu. Nah terus teman Umay kaget si Helen, terus dia juga turun sama si laki yang satu lagi tuh turun gitu ke bawah. Katanya kenapa Lis katanya gitu. Ini nih kata Umay tuh, ini mau ada mau gerayang-gerayang gitu kata Umay teh. Nah terus kata Umay teh please gitu, jadi
apa sih, kalau andaikan gitu, andaikan kalian punya adik atau kalian punya saudara gitu perempuan terus ngerantau kayak Umay gitu, gimana gitu kalau sampai oh tuh kan suka yang sedih ya mah. Jadi gimana kalau misalnya ngerantau gitu kayak Umay gitu, gimana gitu, jangan sampai deh gitu kayak gitu gimana kalau misalnya andaikan kalian punya saudara gitu, punya adik gitu, punya atau apa sih ibu kalian gitu pergi ke luar negeri terus gitu di apa namanya nasibnya ada cowok kayak ada apa sih minta tolong tapi apa sih malah diiniin sama yang nolongnya gitu, gimana perasaan kalian gitu. Anggap aja aku ini adik gitu kata Umay teh, atau saudara kalian, saudara perempuan kalian gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah gitu hatinya itu luluh gitu pas Umay udah nangis gitu. Terus kata dia udah jangan nangis. Nah terus pas nggak lama kemudian apa sih ada yang ngetok-ngetok pintu gitu. Nah terus Umay itu sama teman Umay disembunyiin di kamar mandi. Nah terus si yang satu lagi itu keluar, nggak tau lah pokoknya ngomong-ngomong bahasa India Umay nggak ngerti. Nah terus yang satu lagi itu barengan sama kita di kamar mandi. Kata Umay teh kenapa? Kata Umay teh katanya kamu tahu nggak? Katanya kamu itu udah dijual gitu katanya sama supir yang tadi. Tapi Umay walau alam ya, Umay nggak mau sujon walau alam dia ngomong benar apa enggak gitu, bohong apa enggak katanya. Jadi si supir majikan Umay itu katanya dikasih uang katanya 1.000 gitu, jadi Umay itu kayak dijual sama teman Umay itu. Nah terus kata Umay itu si laki-laki yang lagi gedor-gedor pintu itu siapa? Kata si cowok itu katanya, soalnya kalau misalnya ada perempuan masuk ke sini katanya dikiranya mah yang kayak gitu deh gitu, yang mau jual diri apa gimana gitu. Kata Umay lazim kata Umay teh ya Allah kita mah nggak kayak gitu, kita mah di sini pingin kerja yang halal gitu, cuman kita nasibnya gitu kagak dapet. Ya alhamdulillah majikan mah yang perempuan mah baik, anaknya baik, cuman majikan laki kayak gitu. Kata Umay teh kalau misalnya ini mah kita nggak bakal keluar gitu dari apa sih, dari majikan gitu. Ya udah katanya kamu jangan takut, jangan sedih katanya, kita nggak bakal katanya ngapain gitu. Ya alhamdulillah deh apa sih Allah masih menolong kita berdua gitu. Jadi kita tuh bener-bener bersyukur banget gitu, dia hatinya luluh gitu. Masa sok sedih hari ya ingat ke masa lalu di Riyadh mah. Ya udah akhirnya si laki-laki itu apa sih pokoknya suaranya itu kayak berantem gitu. Akhirnya apa sih dia pergi. Nah terus Umay keluar gitu, terus katanya gimana sekarang katanya gitu. Terus kata Umay itu nggak tahu gitu harus pergi kemana. Nah terus kata dianya itu ya udah katanya apa sih nanya ke si teman Umay yang satu lagi, katanya kamu punya temen nggak di sini katanya gitu. Ada, cuman katanya nggak tahu HP-nya katanya dari kemarin nggak diangkat-angkat katanya gitu. Ya udah katanya coba lagi katanya gitu. Pokoknya sampai sore itu baru diangkat sama temennya itu, ternyata temennya masih kerja gitu. Dan akhirnya pas diangkat tuh sama temennya katanya aku kabur katanya. Terus katanya di mana kamu sekarang? Pokoknya Umay nggak tahu daerahnya di mana gitu. Orang Umay kan masih baru. Terus katanya ya udah katanya bisa nggak dianterin sama sopir itu katanya ke sini, katanya ke rumah majikan aku katanya gitu. Ya udah akhirnya Umay sama teman Umay itu mau dianterin tapi katanya entar dulu ya katanya gitu. Terus si cowok yang tadi mau ngapain mama itu, yang alhamdulillah akhirnya dia lulu itu, mau ngasih uang gitu ke Umay itu, katanya nih katanya buat kamu. Kata Umay teh Umay mah nggak butuh duit kamu gitu, apa sih udah kamu udah sadar, nggak ngapain juga udah alhamdulillah gitu. Jadi kata Umay itu mah bukan milik Umay, ini milik keluarga kamu gitu, bukan milik Umay gitu. Jadi ya udah dianya walaupun maksa Umay nggak terima uang itu. Jadi karena Umay apa sih pasti dia punya keluarga gitu di negaranya gitu. Ya udah walaupun Umay lagi kesusahan gitu nggak mau nerima. Ya udah akhirnya Umay dianterin bukan sama yang laki-laki yang ngobrol sama Umay, tapi yang satu lagi yang sama si Helen itu, yang sama teman Umay ngobrol sama teman. Akhirnya Umay dianterin gitu ke temennya si Helen gitu malam.
maghriban mungkin. Ya udah, akhirnya alhamdulillah kita lepas dari apa namanya ya, dari musibah, dari cobaan, alhamdulillah gitu. Akhirnya kita lepas sama temen Umay dan sampai ke temennya si si Helen gitu, orang sama-sama orang Filipina. Ya udah akhirnya Umay keluar dari apa namanya ya yang tadi, yang keluar dari cobaan gitu, dari musibah gitu. Alhamdulillah gitu, selamat gitu. Allah ngasih hidayah sama hatinya si laki-laki itu. Tapi Umay nggak percaya gitu, ternyata sesama Indo gitu. Jadi tapi itu nggak tahu dia bohong apa bener gitu si cowok itu. Jadi kalau Umay itu sama teman Umay dijual sama si supir majikan Umay gitu, walahu alam gitu. Ya udah gitu deh cerita Umay kabur lagi. Jadi kabur satu kali, kabur lagi, tapi kabur yang kedua kali mah berhasil kabur, jadi nggak balik lagi ke majikan. Dan Umay itu di sana ninggalin gaji 7 bulan, dan temuin Umay mah 1 bulan ninggalin gaji. Dia kalau teman Umay mah kan udah udah digaji, kalau Umay mah belum gitu. Umay minta-minta juga nggak digaji-gaji gitu. Ya udah akhirnya Umay ninggalin gaji 7 bulan, tapi nggak apa-apa, yang penting Umay bisa keluar dari rumah itu. Walaupun anak-anaknya baik gitu, terus si mamahnya baik, tapi kalau majikannya kayak gitu mah yang laki Umay nggak mau gitu. Takutnya kan lama-kelamaan, takutnya gimana-gimana gitu. Ya udah akhirnya Umay keluar, tapi alhamdulillah gitu. Nanti Umay ngelewatin kandang harimau ya, kandang buaya darat, alhamdulillah gitu. Ya udah gitu deh cerita Umay kabur yang kedua kalinya, akhirnya berhasil kabur gitu. Nah insya Allah next video Umay bakal cerita lagi dan lebih pokoknya nama lebih wow lagi deh, pokoknya nama kelanjutannya mah. Oke, segini aja malam ini karena di sini udah mau jam 11 ya kayaknya. Jadi Umay juga udah mau takut si imutnya bangun karena suara yang lagi balapan motor atau mobil gitu, suaranya kenceng banget. Ya udah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.